Yo minasan, dalam pembahasan video kali ini Mimin akan membahas tentang Kimetsu no Yaiba arc dari arc pertama sampai chapter terakhir. Untuk pembahasan kali ini Mimin akan bahas dari chapter pertama dulu ya, sampai dengan Gunung Natagumo. Well, seperti apakah gitu ya, kita rangkum dalam beberapa menit saja di animenya. Kalau kalian harus menonton beberapa menit atau sampai berminggu-minggu, kini cuman beberapa menit saja dalam rangkuman ini. Langsung aja tanpa berlama-lama kita membahas videonya guys, check it out. Final Selection Arc adalah arc pertama di Kimetsu no Yaiba. Tanjiro dan Nezuko diperkenalkan sebagai karakter utama dari serial kali ini. Keluarga Kamado dihabisi oleh iblis dan Nezuko berubah menjadi iblis. Kejadian ini membuat Tanjiro ingin membalaskan dendam keluarganya dan mengembalikan Nezuko menjadi manusia kembali. Oleh karena itu, Tanjiro harus menjadi pembasmi iblis. Mamang Santuy memerintahkan Tanjiro untuk menemui gurunya yang bernama Urokodaki. Dirinya melatih Tanjiro untuk menjadi pendekar pedang yang kuat. Nezuko tertidur selama 2 tahun dan Tanjiro menguasai teknik pernapasan air. Selama pelatihannya, Tanjiro bertemu dengan 2 roh yang bernama Makomo dan Sabito. Mereka melatih Tanjiro untuk lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Pada seleksi akhir membasmi iblis, ada iblis yang sudah mengalahkan 13 murid Urokodaki termasuk Makomo dan Sabito. Mereka percaya kalau Tanjiro bisa mengalahkan iblis itu. Tanjiro dan 4 siswa lainnya masih bertahan selama 7 hari di Gunung Fujikasane. Masing-masing dari mereka yang bertahan memilih benih Nichirin untuk digunakan pada pedangnya. Setelah itu, Tanjiro kembali ke rumah Urokodaki untuk bertemu dengan Nezuko. Urokodaki sangat bersyukur karena salah satu anak didiknya ada yang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian, Tanjiro bertemu dengan ahli pedang yang bernama Haganezuka dan mengirimkan pedang Nichirin kepadanya. Nichirin milik Tanjiro berubah menjadi hitam saat dia memegangnya. Tidak lama setelahnya, Tanjiro mendapatkan misi pertama. Arc ini berlangsung dari chapter 1 sampai dengan chapter 9. First Mission Arc adalah arc kedua di Kimetsu no Yaiba yang berlangsung dari chapter 10 sampai dengan chapter ke-13. Tanjiro pergi dengan Nezuko ke sebuah kota di mana gadis-gadis menghilang setiap malam. Misi pertamanya adalah melacak iblis tersebut dan mengalahkannya. Iblis itu mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam tanah dan membuka portal. Di sini Nezuko membantu Tanjiro untuk melindungi manusia di belakangnya. Sementara Tanjiro masuk ke dalam portal dan mengalahkan 2 dari 3 iblis itu. Tanjiro menyisakan iblis ketiga untuk mengetahui apakah Muzan Sengklek terlibat. Muzan Sengklek adalah orang yang menghabisi keluarga Kamado dan mengubah Nezuko menjadi iblis. Tak lama setelah itu, Tanjiro menerima misi berikutnya. Asakusa Arc adalah arc ketiga di Kimetsu no Yaiba yang berlangsung dari chapter 14 sampai dengan chapter 19. Tanjiro berkelana ke Tokyo untuk misi keduanya di pembasmi iblis. Dirinya memperhatikan aroma ataupun bau yang terlalu familiar. Tanjiro bergegas ke jalan ramai dan menemukan Muzan Sengklek yang menyamar sebagai manusia dengan sebuah keluarga. Untuk menghindari hal itu, Muzan mengubah seorang pria menjadi iblis dan melarikan diri bersama keluarga manusianya. Iblis itu menyerang Tanjiro dan menghentikan pergerakannya. Kemudian ada iblis yang bernama Tamayo dan Yushiro yang menyelamatkan Tanjiro dari situasi tersebut. Mereka membawa Tanjiro ke rumah milik Tamayo. Dirinya ini merupakan dokter iblis yang merawat pasien dan Yushiro adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh Tamayo beberapa waktu lalu. Muzan sangat marah melihat penampilan Tanjiro, mengingatkannya pada pembasmi iblis di masa lalu, siapa lagi kalau bukan Yorichi Sugikuni. Dirinya memerintahkan Yahaba dan Susamaru untuk menghabisi Tanjiro secepat mungkin. Tanjiro menggabungkan beberapa teknik penapasan air untuk bertarung dengan Yahaba, sementara Nezuko dan Yushiro menahan pergerakan dari Susamaru. Pada akhirnya, Tamayo mengalahkan Susamaru dengan mantra kutukan milik Muzan Sengklek dan Tanjiro berhasil melenyapkan Yahaba.
Setelah pertarungan tersebut, Tamayo dan Yushiro ini memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Tanjiro mempunyai misi untuk mengumpulkan darah iblis dari iblis bulan yang nantinya akan diteliti oleh Tamayo dan diberikan kepada Nezuko. Suzumi Mansion adalah arc keempat dari Kimetsu no Yaiba. Arc ini berlangsung dari chapter 20 sampai dengan chapter ke-27. Pada chapter kali ini, Tanjiro akan bertemu seseorang yang bernama Zenitsu. Dirinya adalah orang yang lolos selama seleksi akhir pembasmi iblis. Bisa dikatakan seangkatan gitu ya sama Tanjiro. Mereka berdua menemukan rumah misterius dan ternyata memang banyak iblis di rumah itu. Tanjiro dan Zenitsu masuk ke dalam rumah tapi dipisahkan setelah itu. Zenitsu menemukan basmi iblis yang lain dengan memakai topeng babi. Dirinya heran, ini siapa gitu ya, kok nggak ada saat pemilihan biji Nichirin. Ternyata dia adalah Inosuke. Dirinya bersama Tanjiro berusaha untuk mengalahkan iblis yang mengendalikan rumah itu. Zenitsu dikejar-kejar oleh iblis lidah sampai membuatnya pingsan dan tertidur. Saat itulah dirinya menggunakan teknik penapasan petir untuk mengalahkannya dengan sekali tebasan saja. Tanjiro bertarung melawan Kyogai sebagai mantan iblis bulan bawah. Dirinya bisa mengubah orientasi ruangan menggunakan kekijutsu miliknya. Pada akhirnya Tanjiro mengalahkan Kyogai dengan teknik penapasan air bentuk ke-9. Kyogai meninggal dalam damai karena Tanjiro tidak menginjak-injak tulisan miliknya. Bakatnya telah diakui oleh seseorang. Mereka semua berhasil keluar dengan selamat, tetapi Inosuke tiba-tiba menyerang Tanjiro ya karena dirinya mencium bau iblis di kotak itu. Yap, kotak yang selalu dibawa Tanjiro ya. Mengakhirinya dengan hantaman kepala Tanjiro sampai membuat Inosuke sakit kepala. Mereka bertiga memulihkan kondisinya di rumah keluarga Wisteria. Di rumah itu mereka saling mengenal dan mengetahui kepribadian masing-masing. Nezuko keluar dari kotak tersebut dan Zenitsu mengetahui kebenaran kenapa Tanjiro ini selalu berpergian dengan iblis, yang ternyata memang adiknya ya. Gunung Natagumo adalah arc 5 di Kimetsu no Yaiba. Arc ini berlangsung dari chapter ke-28 sampai chapter 44. Mereka bertiga melakukan misi pertama dan menjelajah ke Gunung Natagumo. Gunung itu dipenuhi oleh jaring laba-laba dan dikendalikan oleh iblis. Kagaya Ubuyashiki mengirimkan Shinobu dan Giyu sebagai bala bantuan. Di sini terjadi kerjasama yang apik gitu ya antara Tanjiro dengan Inosuke yang berhasil mengalahkan Mother of Spider. Tidak hanya itu, Zenitsu berhasil mengalahkan Spider Demon sendirian saja tanpa bantuan dari orang lain. Di sini Tanjiro dan Inosuke ini sudah merasa kelelahan ya, tetapi harus menghadapi dua iblis lagi. Yang satu Mother of Spider dan yang satunya lagi adalah Rui sebagai iblis bulan bawah nomor 5. Tanjiro terlibat pertarungan sengit dengan Rui sampai-sampai harus melibatkan Nezuko. Dirinya mengingat tentang Hinokami Kagura dari ayahnya dan menerapkan hal itu ke dalam pertarungan. Namun sangat disayangkan, Rui ini berhasil mengamankan lehernya dan Tanjiro ini tidak berhasil untuk mengalahkannya. Untungnya ada Mamang Santuy yang sudah datang dan mengalahkan Rui dengan teknik penapasan air bentuk ke-11 yaitu Mantui. Bukan Mantui tapi Nagi ya. Inosuke ini sudah diselamatkan oleh Mamang Santuy dan mengalahkan Mother of Spider sebelum menyelamatkan Tanjiro. Shinobu berusaha menghabisi Nezuko karena dirinya adalah seorang iblis tetapi ditahan oleh Mamang Santuy. Memerintahkan Kanao untuk menghabisi Nezuko namun gagal maning. Para gagak datang dan memberikan petunjuk kalau Tanjiro dan Nezuko ini harus ditahan di rumah Ubuyashiki guys. Well, itu adalah arc pertama ya, dan Mimin akan melanjutkan kelanjutan arc selanjutnya di minggu depan. Well, stay tune terus di channel ini karena bentar lagi nih countdown dari Kimetsu no Yaiba season 2. Mimin akan review episodenya ya dari satu episode ke episode berikutnya. So, pantengin terus guys. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan Kimetsu no Yaiba arc dari arc pertama sampai dengan Gunung Natagumo. Well, kalau kalian ada masukan ataupun saran mengenai pembahasan video kali ini, ataupun buat next review anime selanjutnya tentang Kimetsu no Yaiba, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian, supaya channel ini makin berkembang lagi dan lebih dikenal banyak orang. Karena anime bukan kartun. Goodbye.
Ayo.